lalu kemudian ditambah di bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Saya Andra Bani Sagalane, SHMH. Hari ini ingin memperkenalkan diri bahwa saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia, Banten. Kebetulan pada semester ini saya mengampu mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Artinya memang banyak hal yang kita bisa bicarakan dan juga diskusikan bersama mahasiswa selama 1 semester itu, karena bobot mata kuliah yang 3 SKS tersebut. Tentu capaian kami selaku dosen di Undi adalah bagaimana caranya agar mahasiswa ini bisa menjadi mahasiswa yang betul-betul bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Dalam mata kuliah ini lebih spesifiknya adalah bagaimana seorang sarjana hukum nanti bisa handal dalam beracara. Bagaimana dia bertata cara bersidang di peradilan acara tata usaha negara. Bagaimana nanti dia jangan sampai contempt of court. Apa batasan-batasan mereka untuk menjadi seorang pengacara yang betul-betul bisa dicintai oleh para pihak subjek-subjek hukum acara tata usaha negara yang ada di pengadilan tersebut. Jadi target kami adalah bagaimana mahasiswa mampu bekerja dengan baik, juga berpikir dengan jernih saat mereka menjadi pengacara-pengacara di peradilan tata usaha negara. Tentu agar mereka bisa menjadi mahasiswa atau sarjana hukum yang handal nanti di sana. Lalu kemudian ada juga yang tentunya kami targetkan di dalam menggolkan apa yang telah kami cita-citakan tadi. Bagaimana mereka harus betul-betul bisa mengungkapkan juga menyelesaikan sebuah permasalahan atau berbagai masalah yang ada di peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu kami menggunakan metode tentu problem based learning. Bagaimana caranya agar mahasiswa terangsang, terpengaruh dengan wacana-wacana atau problem yang saya sampaikan di kelas. Misalnya saya menyampaikan di kelas, seorang hakim ini kira-kira ketika memutus perkara tentang pemecatan anggota ASN di Kepulauan Riau itu nampak sekali terburu-buru, seperti yakin betul dengan keputusan daripada BPASN sebelumnya. Kira-kira menurut saudara bagaimana? Ini putusannya saya sampaikan. Apakah ini tepat? Seperti itu. Nanti mereka mencarikan juga bagaimana solusi agar menyelesaikan masalah tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam metode ini perlu betul-betul saya perhatikan. Jangan sampai mahasiswa tidak terangsang, tidak terpengaruh. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan banyak sekali permasalahan-permasalahan. Seperti misalnya mahasiswa nanti akan menjawab bahwa kita lihat dulu apakah betul-betul putusan daripada BPASN yang disampaikan kepada atau dilimpahkan kepada peradilan tata usaha negara itu sudah betul-betul tepat dan benar. Kalau memang itu tepat, tidak ada salahnya, kata mahasiswa di kelas. Untuk itu dikuatkan oleh hakim tata usaha negara. Seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu saya akan menyampaikan kembali bahwa ingat bahwa seorang hakim itu harus menegakkan keadilan berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang ada, norma-norma yang ada, bukan hanya terpaku kepada satu peraturan perundang-undangan. Karena kita di sini belajar hukum, bukan belajar peraturan undang-undangan. Nah, dari fakultas hukum inilah mencetak salah satunya menjadi hakim. Oleh karena itu hakim harus merangkul seluruh hukum, bukan sekedar peraturan perundang-undangan. Makanya fakultas kita bukan fakultas peraturan perundang-undangan, saya sampaikan kepada mereka, tetapi fakultas hukum. Nah, oleh karena itu di situ mereka akan terangsang, mahasiswa akan terpengaruh, lalu dia akan bertanya kembali, jadi bagaimana keputusan yang adil itu, Pak Andra? Katanya. Saya akan menjawab bahwa hakim boleh
menduga atau memiliki tentu keputusan awal dalam dirinya. Tetapi itu tidak boleh dia sampaikan di persidangan. Keputusan dia itu, kesimpulan dia itu harus disampaikan secara tertulis, dan itu nanti di akhir persidangan, bukan selama persidangan. Jadi bahwa dia memiliki dugaan atau kesimpulan cukup dipendam dalam hatinya. Itulah yang membuat alasan dia nanti mengorek-ngorek kasus. Mengorek bagaimana pemohon, bagaimana termohon selaku BPASN, kenapa memutuskan seperti itu, bahwa dia memang layak untuk diberhentikan. Lalu pemohon tentu akan mengelak. Gitu. Si ASN dari Kepri yang dipecat ini, diberhentikan ini. Nah, itu baru bisa ketemu di seksi pembuktian apabila hakim memang harus sudah punya dugaan dan kesimpulan awal. Tapi itu tidak boleh disampaikan bahwa memang si pemohon bersalah, atau jangan-jangan BPASN yang memutus keliru. Seperti itu. Jadi seru sekali metode pembelajaran yang ada di problem based learning. Jadi sampai kepada tahap itu, maka saya akan memaparkan setidaknya materi-materi yang telah tentu biasa dipergulirkan di dalam mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia. Tentu yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu hukum. Karena hukum acara tata usaha negara. Nah, kalau acara itu kan maksudnya adalah ya kalau di kondangan artinya pesta kan gitu. Tapi kalau acara di dalam sebuah lingkup peradilan, acara yang dimaksud ini adalah tata cara bersidang. Nah, karena kebetulan ada 4 badan peradilan negara yang perlu diketahui oleh mahasiswa hukum dan juga oleh awam. Yang pertama ada peradilan umum yang memiliki turunan akhirnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kepada kasasi. Lalu kemudian ada peradilan agama, dia memiliki pengadilan agama tingkat 1, pengadilan agama tingkat 2, dan juga sampai kepada Mahkamah Agung atau kasasi. Lalu yang ketiga ada peradilan militer. Dan yang keempat ada peradilan tata usaha negara, yang dia memiliki kompetensi relatif pengadilan tata usaha negara tingkat 1, pengadilan tinggi tata usaha negara tingkat provinsi, dan juga tentu kasasi di Mahkamah Agung. Nah, jadi tata cara bersidang yang dimaksud di sini adalah bukan di 4-empatnya, tetapi bagaimana tata cara bersidang di peradilan tata usaha negara. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Kenapa mata kuliah kita bukan peradilan tata usaha negara, tetapi acara tata usaha negara? Ditambahkan di depannya menjadi hukum acara tata usaha negara. Kenapa bukan hukum acara peradilan tata usaha negara? Karena untuk sampai kepada peradilan tata usaha negara itu ada beberapa sidang-sidang yang harus dilewati terlebih dahulu. Yang itu juga memiliki hukum acara, tata caranya. Bagaimana misalnya tiba-tiba seorang ASN yang ingin menyelesaikan sengketanya itu di Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dia tidak bisa semena-mena langsung masuk ke sana. Pertama, dia harus melalui tahap sidang di BPASN. Dulu namanya BAPEK, Badan Pertimbangan Kepegawaian. Tetapi semenjak ada PP 79/2021, maka sudah berubah menjadi BPASN, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Memang kebetulan udah ada undang-undang ASN itu. Nah, kalau BAPEK itu perbedaannya dengan BPASN intinya adalah bagaimana BAPEK itu hanya menyelesaikan sengketa, menyelesaikan keluhan-keluhan terhadap seorang pegawai negeri yang diberikan sanksi disiplin atau sanksi pemecatan oleh seniornya, atasannya, atau oleh kepala daerahnya. Nah, ini dirasa kurang merangkul gambaran yang sudah ada di dalam undang-undang ASN. Nah, oleh karena itu BAPEK ini dirubah. Karena BAPEK dinilainya hanya bisa mengkoreksi itu. Bagaimana keluhan seorang pegawai negeri sipil yang ingin mengkoreksi surat keputusan yang kemudian menjadi objek perkara hukum acara tata usaha negara, ingin mengkoreksi apa tepat dia memecat saya, kata si pegawai negeri sipil ini. Apa tepat atasan saya di
daerah memecat saya, atau atasan saya di lembaga, di kementerian, atau di badan, atau di organ negara, maka diuji itu, dia pengennya langsung ke petun. Oh tidak, kata Peradilan Tata Usaha Negara, tempuh dulu BPASN. Nah di BPASN pun ada tata cara bersidangnya yang sangat luar biasa. Nah hakim daripada BPASN itu ada 7 orang. Dan 7 hakim ini kalau menurut PP yang sudah menganulir daripada PP tentang BAPEK, aturan tentang BAPEK, nah PP tentang BPASN mengatakan bahwa 7 hakim ini harus berwenang menyelesaikan perkara sengketa bukan hanya keluhan terhadap pegawai negeri sipil, tetapi juga kepada ASN. Artinya kalau ASN itu ada 2 unsur. Yang pertama pegawai negeri sipil, yang kedua P3K. Artinya sekarang ini P3K itu juga berbondong-bondong bisa. Apabila ingin menuntut keadilan, ingin mengkoreksi daripada surat keputusan atasannya, yaitu pejabat TUN, pejabat tata usaha negara, apabila dinilai kurang adil terhadap dirinya. Nah oleh karena itu BPASN itu tentu harus dipimpin oleh hakim yang betul-betul mumpuni. Karenanya BPASN itu diketuai oleh ex officio Menteri Pan-RB. Lalu wakil ketua hakim BPASN adalah ex officio Kepala BKN. Lalu anggota hakimnya, 5 hakim yang lainnya itu tersebar para pejabat-pejabat ASN di Mensesnek dan juga di kementerian yang lainnya. Nah ini setidaknya materi yang betul-betul paling basic harus diketahui. Dan juga jangan sampai mereka tidak mengetahui mengenai apa itu hukum. Oleh karena itu biasa kami para dosen sebelum masuk kepada inti daripada mata kuliah hukum acara tata usaha negara, kami akan menerangkan dulu apa itu hukum. Karena kita sudah tahu tadi intinya adalah pengen tata cara bersidang. Bagaimana pengaturan tata cara bersidang di Peradilan Tata Usaha Negara? Nah, tetapi dikatakan di sana, jelasin dulu mengenai BPASN. Ada sidang soalnya dan ada hukum acaranya sebelum masuk ke Peradilan Tata Usaha Negara. Makanya judul mata kuliah kita bukan hukum Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi hukum acara tata usaha negara, di mana dosen dan mahasiswa harus berdiskusi dan saling sharing pengetahuan serta ilmu tentang bagaimana kita berperkara di dalam BPASN juga. Belum lagi kalau misalnya kita masuk kepada pokok perkara yang dimulai persidangan itu bukan dari BPASN, tetapi betul-betul murni dari Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. Kebetulan sengketa itu objek perkaranya adalah pastinya surat keputusan daripada pejabat TUN, apa misalnya Menteri Hukum, Menhum, yang kemudian dia meng-SK-kan pengurus partai politik kubu A gitu, padahal partai politik ini juga punya pengurus lagi kubu B. Nah maka si hakim di dalam Pengadilan Tata Usaha harus mengkoreksi, sudah betul belum bagaimana tata cara bersidang mereka di dalam partainya, apakah kongresnya, muktamarnya, apa sudah benar dilakukan dengan hukum acara yang tepat sidang partai politik itu, sehingga menghasilkan ketua umum, dibuka lagi ADRT. Maka sering sekali akhirnya diminta lagi untuk kembali dulu sebelum sampai masuk kepada perkara persidangan. Nanti akan rapat partai mereka, bagaimana menyusun tata cara bersidangnya. Dilihat ADRT lagi, oh ternyata kalau menentukan ketua umum harus pimpinan 5 orang itu di depan, harus memimpin sidang, yang 5 orang itu harus adalah unsur-unsur semua pengurus harian partai. Kita lihat, sudah betul belum di berita acara? 5 orang ini semua pengurus harian partai bukan yang sudah tercatat di SK Menkumham sebelumnya. Kalau adalah dari 5 itu tiba-tiba bukan, ternyata dia salah satunya pengurus daerah atau pengurus wilayah, maka itu bisa menjadi gugur. Nah bayangkan, jadi makanya mata kuliah hukum acara tata usaha negara itu tidak bisa berjudul hukum Peradilan Tata Usaha Negara, tapi harus hukum acara tata usaha negara. Untuk mendukung keputusan hakim tata usaha negara, dia harus betul-betul sudah jelas menseleksi bahwa ternyata alat bukti yang masuk, rapat-rapat yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum acara di internal badan hukumnya masing-masing. Seperti itu. Begitupun BPASN.
hakim tidak mungkin bisa menilai apabila ternyata ditemukan keputusan BPS ini tidak sesuai dengan hukum acara. Maka pasti akan ditolak gugatan itu. Jadi begitu. Oleh karena itu, ini penting sekali bagaimana kita mahasiswa, mereka tentunya mahasiswa itu betul-betul bisa mengetahui dan juga mendalami dan juga mendiskusikan di dalam kelas, dan juga tentu menyelesaikan sebuah permasalahan apabila mereka belum mengetahui apa itu hukum. Hans Kelsen mengatakan hukum adalah law is norm, hukum adalah norma. Artinya dia bisa tertulis, bisa juga dia ada tersebar di masyarakat tanpa tertulis. Oleh karena itu seorang ayah, dia bisa memberikan sanksi dan teguran kepada anaknya ketika ketemu orang yang lebih tua tetapi tidak mencium tangannya. Kan tidak perlu bersujud, tetapi juga di dalam norma agama tidak dilarang juga kalau kita mau cium tangan. Yang nggak boleh adalah bersujud kepada manusia. Maka tidak ada salahnya kalau kita memang melihat, memandang adat istiadat kita, leluhur kita zaman dulu sampai ke digabungkan dengan hukum Islam, tepat. Kalau memang ketemu orang lebih tua, mencium tangan. Bahwa nanti ketika besar dia nggak mau mencium tangan, itu terserah dia, itu keputusan dia. Tetapi kalau masih kecil memang harus cium tangan ketemu yang lebih tua. Ketika dia tidak melakukannya dan dilihat oleh ayahnya, maka ayahnya menjadi hakim, menegurnya dan mengatakan jangan mengulangi lagi. Bahkan kadang disentil tangannya, jangan kamu ulangi lagi. Itu juga merupakan praktek hukum. Jadi luas sekali hukum itu. Nah, hukum acara ini tata cara bersidang, artinya ada pemohon dan termohon. Kalau di hukum acara tata usaha negara, kalau di pengadilan negeri, kalau kasusnya pidana maka ada jaksa penuntut umum dan terdakwa. Kalau di pengadilan perdata maka ada penggugat dan tergugat. Nah, oleh karena itu dia memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Makanya hukum acara itu adalah seni berinterpretasi, mengolah segala aturan-aturan hukum. Bukan yang terpaku pada satu undang-undang, tetapi berbagai undang-undang dan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, melalui itulah baru nanti saya bisa melakukan indikator penilaian. Pertama tentu bagaimana kehadiran seorang mahasiswa. Aktif tidak dia hadir. Paling tidak kalau dia hadir ada yang nyantol di ingatan dia. Mungkin tidak bisa dia sampaikan dan praktekkan di kelas, tetapi jangan-jangan itu bisa dipraktekkan di masyarakat. Memori itu tidak dia ingat ketika di kelas, tetapi memori itu dia ingat di luar kelas ketika kebetulan juga terpacu dengan kejadian lain. Oh, Pak Andra pernah bilang seperti ini. Kebetulan ingatan gua ada. Prakteknya begini. Kalau gitu harus saya lakukan langkah politik hukum begini. Itu kata sarjana hukum. Oleh karena itu penilaian terhadap kehadiran itu penting sekali presentasinya. Lalu kemudian yang kedua tentu kita harus juga melaksanakan kuis-kuis. Karena itu adalah uji kita kepada mereka per 2 kali kehadiran. Artinya 2 kali materi. Setelah 2 materi kita sampaikan apa itu hukum. Lalu kemudian apa itu hukum acara. Lalu kita adakan kuis. Nah, ketika tiba-tiba indikator itu tidak terlihat baik karena nilai mahasiswa itu agak buruk dalam kuis itu, maka kita wajib di pertemuan ketiga itu sudah mengulang kembali definisi hukum dan juga hukum acara. Karena yang kita harus yakinkan adalah bahwa mahasiswa kita semua paham tentang apa itu hukum dan hukum acara. Nah, ketika kuis itu sebagai ukuran, belum paham, ya harus kita ulang lagi kuis itu. Harus kita ulang lagi materi itu. Gitu. Ketika kelihatan mereka sudah paham, langsung di hari itu kita kuis lagi. Paham, alhamdulillah. Barulah di pertemuan keempat kita mulai materi berikutnya. Tentang apa itu BPASN? Tentang apa bedanya dengan BAPEK? Kenapa harus dirubah? Seperti itu. Lalu kemudian bagaimana tata cara bersidang BPASN? Mulai utuh. Dari mulai bagaimana menyampaikan permohonan, jawaban, segala macam. Dari si kepala daerah atau daripada pejabat itu terhadap permohonan si ASN yang diberhentikan atau diberikan sanksi disiplin. Terus tata cara bersidang seperti itu. Nah, di pertemuan berikutnya, kelimanya atau keenamnya, kita kuis lagi. Sudah tepat belum jawaban mereka? Kalau dirasa belum, maka di pertemuan ketujuhnya harus kita remedial lagi.
tentang materi BPSN, BAPEK, dan juga bagaimana hukum acara di sana. Seperti itu. Agar ketika tiba-tiba mereka sudah matang menjawab itu, ketika kita ulang pendalaman materi, lalu kemudian ternyata mereka sudah matang menjawabnya, sudah benar menjawabnya, mereka akan siap melaksanakan UTS. Artinya kita tahu bahwa UTS kita itu cukup mendalami menggali mengenai apa itu hukum, apa itu hukum acara, apa itu BPASN, apa itu BAPEK, dan bagaimana tata cara bersidang di BPASN. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan kepada tentu saudara-saudara semua ajaran saya, bagaimana pengantar saya mengajar, suasananya di dalam kelas, yaitu di kelas Undi, kebetulan yang ada di salah satu cabangnya di Jakarta Timur. Ayo sama-sama kita saksikan. Jadi saudara, kita itu dalam bernegara dan juga berbangsa, kita terikat dengan yang namanya hukum tata negara. Nah, cita-cita hukum tata negara itu cuma satu, yaitu menjadikan negara yang sejahtera, welfare state. Nah, agar negara itu sejahtera, maka subjek-subjek hukum tata negara, yaitu lembaga-lembaga negara, akhirnya merenung. Kalau kira-kira ada pencurian di masyarakat, akan sejahtera nggak ya orang? Oh enggak. Akhirnya dibuatlah oleh hukum tata negara, yaitu subjek-subjeknya lembaga-lembaga negara, namanya KUH pidana, namanya Undang-Undang Tipikor. Nah, kenapa diciptakan Undang-Undang KUH pidana misalnya? Karena negara berpikir kalau misalnya ada orang yang kecurian, maka cenderung orang yang habis dicuri itu berpotensi nggak sejahtera. Misalnya ada orang yang tertipu, gara-gara ditipu, akhirnya orang yang habis kena tipu berpotensi jadi nggak sejahtera. Gara-gara ada orang yang habis membunuh, nah korban yang dibunuh itu kan punya keluarga, punya anak istri, akhirnya ditinggalkan anak istrinya, akhirnya berpotensi nanti keluarga itu menjadi tidak sejahtera. Makanya orang yang mencuri, menipu, membunuh, dan lain-lain itu dihukum. Nah, dibuat di mana dalam peraturannya? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibuat oleh siapa? Oleh subjek hukum tata negara, yaitu lembaga-lembaga negara. Ada yang namanya DPR RI dan juga Presiden. Nah, ketika tiba-tiba negara berpikir, oh iya kan salah satu cita-cita negara itu juga mensejahterakan masyarakat ya, ya kan, sehingga welfare state itu menjadi negara yang sejahtera. Oh kalau gitu pribadi mereka, orang sama orang harus berbisnis, bekerja sama, agar yang ini tidak ingkar janji. Kalau gitu kita bikin undang-undangnya namanya KUH Perdata. Pernah dengar kan KUH Perdata? Jadi antara subjek hukum orang yang satu dengan subjek hukum orang yang satu lagi, atau badan hukum perusahaan dengan orang pegawainya, atau badan hukum dengan badan hukum, misalnya karena dia ini produksi suatu barang yang harus diangkut ke suatu tempat, maka kan akhirnya berbisnis mereka antara yang pengusaha punya barang dengan pengusaha pengangkutan, dikontrak menjadi sebuah kerjasama. Tujuannya apa? Dengan mereka bekerja sama dan diatur oleh hukum, maka mereka akan menjadi sejahtera. Tapi 4 tahun ini saudara yakin? Saudara sudah paham apa itu hukum? Saya sudah paham. Karena ada juga definisi hukum yang bersifat tidak memaksa. Nah, hati-hati saudara. Makanya mudah-mudahan ini, selain kita menguji, melihat paparan saudara, mudah-mudahan ini juga kuliah terakhir buat saudara. Agar saudara keluar dari sini nggak stres. Ya, gitu. Enggak, jangan sampai saudara berpikir hukum itu selalu memaksa terus ya. Bagaimana mungkin memaksa? Wong ada logo di sebuah ruangan, ada logo rokok dilingkari, kemudian disilang. Kalau dalam tata bahasa, bahasa gambar itu dibahasakan menjadi tulisan, artinya apa? Dilarang merokok. Tapi faktanya kan, kalau kita bersepakat 5 orang nongkrong di bawah tulisan itu, 5-5-nya perokok, kita bersepakat merokok. Akhirnya tetap terjadi nggak merokok itu? Dan ternyata di antara 5 itu juga ada yang punya ruangan itu. Nah, gitu saudara ya. Faktanya terjadi nggak? Terjadi kan? Jadi hati-hati mendefinisikan hukum itu. Ya. Demikianlah saudara, sudah mengikuti saya seharian. Bagaimana saya melakukan micro teaching dan juga rekaman saya mengajar. Semoga saya bisa diterima
sebagai peserta Serdos tahun 2025, semoga Indonesia bisa menjadi semakin jaya. Kita punya modal dan aset mahasiswa-mahasiswa hukum kita yang tentu besok bisa kita minta dia dan harus untuk melanjutkan cita-cita kita menjalankan roda-roda negara pemerintahan ini. Oleh karena itu hari ini kita ampu dia, kita didik dia sebagai gurunya kan, digugu dan ditiru. Oleh karena itu kita sebagai guru juga harus memberi contoh teladan kepada mereka agar mereka bisa sungguh-sungguh menirunya. Jadi aspek penilaian itu yang nanti akan kita nilai sebagai dosen. Bagaimana kehadiran mereka dengan kesopanan dan juga gaya bercanda mereka, gaya berpikir mereka. Karena bagaimana kalau mereka tidak hadir? Bagaimana kita tahu dia? Gitu. Dan juga bagaimana kita mau kenal dia? Dan bagaimana kita mau menilainya kalau kita tidak mengenalnya? Lalu kemudian tentu yang kedua, bagaimana tugas kuisnya? Penilaian itu juga sangat penting. Begitu juga UTS-nya. Dan juga bagaimana UAS-nya. Tugas ini saya sering meminta mereka tentu menulis sesuai dengan basic yang baik, metode yang baik, dan mereka mempresentasikannya. Baik, saya rasa itu cukup sekian. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.